semangat ya. Meskipun di rumah kita tetap beribadah sama Tuhan, tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita mulai ibadah pada hari ini. Kita adakan pujian Bapakku datang padamu. tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Atas berkat-Mu Tuhan, kami dapat hidup pada hari ini. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan,
Tuhan, kami berterima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Biarlah kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap hari kami. Sekarang Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, tetap semangat memuji Tuhan ya. Kita naikkan pujian hari ini, hari Minggu. Kita bangkit berdiri semua yuk, yang di rumah juga ya. Kita naikkan pujian Tuhan menciptakan alam semesta. Pakai gerakan juga ya. Ciptakan
hatiku penuh nyanyian. Jadi kita semua adalah anak raja. Oke, kita sudah memuji di bawah nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan, ku dengar. Ku tanam di hatiku
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah memuji dimuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam untuk setiap hati kami. Urang untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan. Takut? Enggak ya. Kenapa kok enggak takut? Ya, Bu Esther pertama lihat film ini ya, video ini takut. Tetapi setelah belajar firman Tuhan, enggak takut lagi. Loh Bu, itu kan cuma film, ya film direkayasa, dibuat oleh manusia, enggak bener itu. Paling cuma nakut-nakutin tok gitu ya, enggak ya. Itu beneran. Benar-benar akan terjadi. Memang video itu dibuat oleh manusia, tetapi hal seperti itu hanya gambarannya, itu pasti akan terjadi. Ya, jadi enggak cerita dongeng, enggak ya, pasti akan terjadi. Bahkan kalau menurut Wester lebih ngeri, lebih menakutkan lagi kalau sudah datang nanti saat pengangkatan itu ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Karena apa? Nanti kita belajar. Ayo kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 31. Kita enggak baca semua ya, hanya beberapa saja yang nanti akan Bu Esther ajak kita baca bersama-sama, atau Bu Esther nanti baca sendiri. Anak-anak nanti boleh simak dalam Alkitab masing-masing. Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-31. Kita baca ayat yang ke-24. Bu Esther bacakan ya, anak-anak boleh perhatikan. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Oke. Sampai di situ saja dulu. Kita ngomong apa sih ini Bu? Kok tadi ada video seperti ini? Ya, Wester dapat tugas ya mengajarkan kepada anak-anak tentang pengangkatan. Bu, itu kan untuk orang dewasa, untuk orang tua. Kami anak-anak mana ngerti kayak gitu-gituan. Masih kecil taunya main, taunya belajar gitu toh. Tetapi walaupun masih kecil harus tetap belajar supaya kita mengerti, supaya kita boleh siap-siap. Tadi kita lihat di video itu anak-anak bisa terangkat hilang, moro-moro hilang gitu. Enggak hanya orang besar saja, bahkan ada orang yang besar yang hilang, ada anak kecil yang menghilang atau diangkat, tetapi orang besar yang ketinggalan. Lah berarti anak-anak juga harus tahu, anak-anak juga harus belajar firman Tuhan supaya kita tidak menjadi orang yang tertinggal pada saat itu. Kita mau belajar tentang kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah. Bagaimana? Ya, khusus kita belajar tentang pengangkatannya. Besar ajarkan sederhana saja. Kalau kita belajar tentang pengangkatan atau rapture ini ya, itu ada satu pelajarannya yang bisa anak-anak belajari mendalam sekali, tapi besar bahwa yang sederhananya saja supaya anak-anak mengerti. Tentang pengangkatan itu adalah suatu ini ya, istilah eskatologi, istilah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Suatu saat nanti ada peristiwa di mana Allah memindahkan. Ya, jadi kita kan masih ada di bumi ini semua. Suatu saat nanti ini firman Tuhan mengatakannya di Alkitab ditulis. Jadi ini beneran. Suatu saat nanti orang-orang percaya akan dipindahkan ke sebuah tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kenapa kok harus disingkirkan? Kenapa kok harus dipindahkan? Kenapa kok harus nggak di sini tok? Kok dipindahkan ke sebuah tempat, diangkat ya, disingkirkan, pisahkan dari orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang nggak setia, kok harus dipisahkan? Karena suatu saat nanti di dunia ini, di muka bumi akan ada kesengsaraan, penderitaan yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Menderita sekali di situ. Di situ nanti ada antikris. Ya, anak-anak belum belajar sampai di situ. Tetap makanya anak-anak Tuhan yang percaya, yang setia, disingkirkannya, diangkat terlebih dahulu supaya nanti tidak mengalami penderitaan yang hebat itu. Ya, jadi pengangkatan orang percaya ini pasti terjadi ya. Tetapi sebelum sampai di situ, nah, ada tanda-tandanya, ada pemberitahuan terlebih dahulu supaya kita siap-siap. Di ayat yang ke-24 tadi, seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Loh, nggak ada yang tahu. Kita kan kalaupun hujan deras seperti itu pasti ada kilap. Pasti nanti kilapnya datang dari sana. Loh, belum tentu. Nggak ada yang tahu ya dari mana datangnya. Apakah dari ujung sana, apakah dari ujung sana, apakah dari sana, atau pasti di tengah-tengah kita. Gitu. Nggak ada yang tahu. Jadi kedatangan Tuhan itu nggak ada yang tahu kapan ya, nggak ada yang tahu, siapapun nggak tahu ya, apalagi kita nggak ada yang tahu.
Tetapi ada tanda-tandanya, ada pemberitahuan terlebih dahulu sehingga kita bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Nah, terus seperti apa lagi? Coba kita lihat ayat 26 di pasal yang ke-17 itu dikatakan di situ, ayat yang ke-17. Ayat yang ayat yang ke-26, pasal 17 masuk Bester. Ayat yang ke-26, dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Jadi anak-anak tahu cerita Nuh ya. Jadi sebelum banjir besar, air bah besar itu datang, itu sudah dikasih tahu oleh Nuh, ayo. Waktu Nuh membuat kapal yang bahtera yang sangat besar, semua orang-orang yang ada di situ diundang, ayo masuk ya. Ayo masuk ke dalam bahtera besar yang sudah aku buat. Ayo masuk ke dalam bahtera yang sudah aku buat supaya nanti kalau banjir besar, hujan deras, hujan lebat datang itu kamu enggak binasa, tetapi boleh selamat karena ada dalam bahteraku. Nah, sama dengan sekarang ya, ayo datang beribadah, ayo ikut ibadah online. Bester usahakan sebelum ibadah, Bester ingatkan anak-anak kelas benih, ibadah sebentar. Tapi enggak semua merespon. Sama dengan orang-orang yang ada di zaman Nuh itu ya, cuman berapa orang yang selamat dalam bahtera itu hanya 8. Jangan-jangan anak-anak yang ada di rumah cuma 8, atau mungkin enggak ada yang 8. Berapa orang yang ikut online Om Jo? Bentar ya, Bester lihat dulu. 1. Yang di sini satunya? Oh, live. Ya. Hanya 1. Padahal Bu Esther yakin semua guru-guru sekolah minggu mengingatkan, bahkan Bu Esther sih mengingatkan ibadah online jam 8. Sama seperti Nuh ya, ayo datang masuk ke bahteraku supaya kamu selamat. Nah, sama seperti ini ya, diingatkan terlebih dahulu, tetapi hanya beberapa orang yang saja yang mau. Padahal sudah diingatkan. Coba kita lihat ayat yang ke-28 lagi. Ayat yang ke-28 ya di pasal 17 tadi, di situ dikatakan bahwa demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ya, di sini dikatakannya, tetapi ayat ke-29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Anak-anak juga tahu cerita tentang Lot ya. Jadi sebelum Sodom dan Gomora dihukum sama Tuhan, dibakar ya, Lot sudah memperingatkan orang-orang yang ada di situ, bertobat, ikut Tuhan supaya nggak akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi apa? Adakah orang yang mau percaya pada perkataan yang diucapkan oleh Lot? Enggak. Bahkan bakal menantunya ngecek ya, ditertawakan loh. Kamu ngomong apa? Kamu kok kayak orang gini ya? Diajak percaya sama Tuhan, diajak bertobat, kok malah ditertawakan, malah diejek-ejek. Kamu kayak orang gila ngomong kayak gitu. Alah, nggak perlu itu. Gereja-gereja alah nggak ada. Sekolah minggu online jam 8 enak tidur Bu. Enak HP-an Bu, enak main game Bu, enak lihat YouTube Bu, daripada sekolah minggu apalah itu nyanyi-nyanyi paling kayak gitu-gitu toh. Ditertawakan, dianggap sepele oleh orang-orang pada zaman Lot itu. Tapi apa yang terjadi? Padahal sudah diingatkan loh ya. Apa yang terjadi? Mereka binasa oleh api yang dikirim oleh Tuhan dari langit. Ya. Jadi kita jangan seperti itu ya. Terus kita lanjutkan ya. Di ayat yang kita kembali ke video tadi. Jadi kedatangan Tuhan, pengangkatan itu sudah diingatkan oleh Tuhan ya. Tetapi siapa-siapa yang akan ikut terangkat? Onel mau ikut terangkat seperti di video tadi atau tetap tinggal di bumi? Ikut terangkat atau tetap tinggal? Pasti pengen ikut terangkat ya. Bester juga pengen ikut terangkat. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 4. Kita lihat lagi ayatnya ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Agak panjang tetapi Bester bacakan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Kita baca dari ayat yang ke-16 dan 17 saja. Oke, mulai dari ayat yang ke-16 ya, Bester baca.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, jadi kita nggak usah ngomong-ngomong dulu tentang orang yang sudah meninggal. Kita dulu yang ada, yang masih hidup ini. Ya, jadi waktu nanti pengangkatan itu, jadi nggak moro-moro langsung hilang nggak seperti itu ya. Tetapi di Alkitab ditulis tandanya. Coba lihat ayat yang ke 16 ya. Jadi waktu pengangkatan itu nanti seperti itu tadi kan nggak langsung hilang. Jadi itu hanya gambarannya dibuat oleh manusia. Tetapi kenyataannya nanti coba kita lihat nanti di Alkitab ya. Di situ dikatakan ayat yang ke 16, sebab pada waktu tanda diberi, nah pas waktu pengangkatan nanti ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ya, jadi waktu pengangkatan nanti ini yang terjadi, ada malaikat yang berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Gimana suaranya ya? Wester gak bisa bikin ya, gak bisa memperhatikan. Nanti kita lihat sama-sama waktu pengangkatan nanti kalau kita masih hidup ya. Ada sangkakala Allah berbunyi, maka orang-orang yang percaya akan diangkat. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan tinggal untuk dihukum. Apakah nanti Tuhan Yesus, apakah kita nanti orang-orang yang percaya diangkat pada saat kita beribadah di gereja? Bisa saja. Tetapi belum tentu juga. Coba kita lihat ayat yang balik lagi ya ke Lukas 17 tadi, ayat yang ke-34. Balik lagi ya, kita lihat pada saat apa sih? Tadi kalau kita baca tentang Lot dan tentang Nuh tadi ya, di situ dikatakan banjir besar itu atau api yang turun dari langit itu datang pada waktu mereka masih makan minum, masih ada yang menanam, masih ada yang membangun, masih ada yang ngomong-ngomong, sedang tidur mungkin. Nah, di Alkitab juga dituliskan di situ. Kita lihat ayat yang ke-34 ya, Lukas pasal 17 tadi ayat yang ke-34. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu pada malam itu ada dua orang di atas, ulangi ya. Pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ini gambarannya. Jadi ada nanti orang yang tidur di situ berdua. Yang satu kok hilang, moro-moro diangkat. Yang satunya ketinggalan. Terus ayat yang ke-35. Di situ dikatakan ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang seorang akan ditinggalkan. Pada saat bekerja, kita nggak tahu ya pada saat bekerja. Terus kita lihat lagi ayat yang ke-36. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang seorang akan ditinggalkan. Ya, ini di Alkitab ya. Tapi kalau kita lihat tadi di video tadi, pada saat ibadah di gereja, ada tadi bisa lihat ada seorang hamba Tuhan khotbah di depan. Dia pegang Alkitabnya. Waktu pengangkatan itu datang, Alkitabnya jatuh, bajunya juga lepas, orangnya sudah enggak ada. Nah, berarti hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Tetapi ada juga yang sedang pelayanan, anak-anak tadi lihat ya, pelayanan di depan main tamborin. Aduh, teman-temannya yang lain diangkat oleh Tuhan. Tetapi ada satu pemain tamborin yang tinggal, mana temanku? Ya, mungkin bahasanya seperti itu ya. Mana temanku, kok enggak ada? Mungkin di antara jemaat-jemaat tadi yang duduk itu ya, enggak semua diangkat. Enggak semua diangkat oleh Tuhan, tetapi ada beberapa yang tinggal. Aduh, Wester kalau lihat itu pertama merinding ya. Aduh Tuhan, jangan sampai aku orang yang ditinggal. Orang yang udah tinggal itu tadi gimana coba? Menjerit-jerit. Mungkin Tuhan ampuni aku juga mau diangkat, aku juga mau bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ingat, yang diangkat itu adalah hanya orang-orang yang setia saja. Terus
Ada pada saat memuji Tuhan, ada tadi sambil main gitar ya. Dan gitarnya tinggal bajunya, tinggal orangnya nggak ada. Ada di sampingnya, wah kok nggak ada. Ya, ada juga yang pada saat nyetir mobil, membawa pesawat, pada saat pelayan di restoran, ada lagi seorang kurir tadi pada waktu memberikan barang kepada orang yang memesan, kurirnya hilang barangnya, tinggal sama bajunya tinggal. Wah, ngeri ya. Atau mungkin pada saat anak main HP, 2 orang situ ya, main HP, HP-nya bajunya ketinggalan, orang yang nggak ada, yang satunya masih ketinggalan. Ngeri ya. Kalau Bu Esther berdoa ya, kita tidak ada seperti orang yang tertinggal itu. Ngeri. Enggak ada lagi, pengangkatan itu hanya 1 kali. Kalau sudah diangkat, Tuhan Yesus, aku juga mau diangkat, Tuhan ampuni aku mau setia, aku mau berdoa, aku mau setia ikut ibadah di gereja, ikut ibadah online, aku nggak mau ketinggalan, Tuhan Yesus ampuni aku juga mau diangkat. Kamu mau meronta-ronta seperti apapun, gak ada lagi kesempatan. Jadi tetap ikut mengikuti penderitaan yang akan terjadi itu. Tidak ikut diangkat oleh Tuhan. Ya, jadi siapa yang akan diangkat itu? Tadi Bu Esther sudah katakan di Yohanes 18:15b, di situ dikatakan yang diangkat itu adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Enggak setia hanya sekarang ini saja ya, tetapi selalu. Aduh, tadi Bu Esther cerita kok ngeri ya, aku mau setia. Tapi lupa, nanti nggak mau lagi doa, nggak mau lagi ibadah. Coba kalau tuh pengangkatan itu datang pada saat kita nggak setia, pada saat kita nakal-nakalnya, wah ketinggalan. Nah, jadi tetap setia selalu. Jadi nggak hanya hari ini, nggak hanya nanti, tetapi selalu. Karena tadi dikatakan nggak ada yang tahu kapan pengangkatan itu datang, kapan Tuhan itu datang, nggak ada yang tahu. Tetapi terserah Tuhan ya, kapanpun Tuhan mau datang. Kapanpun Tuhan mau mengangkat kita. Gak masalah. Kenapa? Aku pasti terangkat karena aku adalah orang yang setia kepada Tuhan. Sekolah minggu yang setia, sekolah minggu yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi selalu ya setia. Bu Esther juga pelajaran. Jadi bukan hanya anak-anak saja, Bu Esther juga. Dan kita semua tetap setia setiap saat, selalu. Sampai entah kapanpun waktunya Tuhan angkat kita. Jadi pada saat Tuhan datang itu kita siap dan kita menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tidak ingin ya, Tuhan tidak ingin ada orang yang tertinggal. Makanya kamu yang berdosa, yang di rumah berdosa, Bu Esther yang berdosa. Tuhan tidak mau kita ada satupun yang tertinggal. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Oleh sebab itu Natal ini kita rayakan ya. Minggu depan kita Natal. Kita kalau ingat Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Tuhan ingin tidak ada orang yang tertinggal ya. Tetapi Tuhan ingin bawa kita semua. Tuhan ingin selamatkan kita semua. Tetapi bagi orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu momen Natal ini ya. Belum hari ini ya. Tapi sudah bulan-bulan ini. Sudah hari-hari ini. Kita pakai, Tuhan ingatkan kita kembali, Tuhan kalau selama ini Tuhan temukan aku enggak setia, kalau Tuhan temukan aku kurang setia, kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sungguh-sungguh, kadang-kadang enggak, tetapi lewat Natal ini, lewat Natal yang akan kita rayakan minggu depan, kita semakin setia selalu, supaya kita ikut diangkat bersama-sama dengan Tuhan yang di surga mulia nanti. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada Bu Esther. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Dia setia. Sekaligus bawa persembahan dulu. Sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah
ada di gereja maupun di rumah, firman Allah sebelum jelang Natal nanti menutup dengan satu perkataan setia. Ya, ngeri ya. Ngeri sedap. Ya, tapi itu harus kita lakukan. Setia itu kuncinya ya. Setia mentaati firman Allah. Bu Esther akan sampaikan pengumuman sebelum Bu Esther tutup. Minggu depan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, kita ada ibadah Natal sekolah minggu secara online ya. Jadi siap-siap ya di rumah. Gak usah datang ke gereja, di rumah saja. Ya, yang di gereja khusus yang online, yang tugas online saja. Tetapi anak-anak semuanya ada di rumah, di depan mediamu ada HP, ada mungkin laptop ya. Ikuti ibadah jam 8 perayaan Natal dimulai. Anak-anak jangan lusuh ya, pakai baju yang bagus seperti layaknya anak-anak Natalan. Boleh pakai baju yang bersih pokoknya, bukan nggak harus baru. Bersih. Anak-anak boleh ikuti ibadah, menyanyi, bersukacita bersama-sama dengan Bu Rini dan teman-teman tim. Ya, nanti minta tolong sama mama difotokan. Oh, mereka ikut ibadah. Kalau mau di video boleh di rumah, kirim ke Bu Esther. Ya, jadi jam berapa? Jam 8 minggu besok ya, jam 8 siap-siap ibadah di rumah. Dan jangan kemana-mana, tunggu di rumah. Nanti hadiah kalian ada kurir yang mengangkat. Wah, kurir. Bapak dan ibu guru kalian sayang ya. Mereka akan mendatangi rumah kalian masing-masing mengantarkan hadiah Natal ya. Jadi tetap semangat di rumah, jaga kesehatan, pakai masker selalu. Kita tidak tahu sayang sampai kapan pandemi ini. Berdoa ya supaya cepat berlalu dan kita bisa kembali datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Ya, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dulu dalam doa sebelum nanti ada briefing untuk besok. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah akhiri sekolah minggu dengan kebenaran firman Allah yang kami terima. Persembahan pujian, meteraikan semuanya itu dalam hati kami, biar menjadi suatu persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Minggu depan kami bersama-sama dengan anak-anak di rumah untuk mengikuti ibadah online Natal sekolah minggu. Apapun keadaan kami Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Dan Tuhan sudah terlebih dahulu setia, bahkan kami juga akan belajar lebih setia lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami, berkati anak-anak yang di rumah, berkati papa mama, berkati kami semua, guru-guru sekolah minggu juga. Tuhan memberkati. Kami akhiri sekolah minggu pagi ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Bu Esther akan sampaikan pengumuman dulu sebelum anak-anak berlatih. Hari ini hari terakhir ya Bu Rini.